Selamat datang kembali ke channel Cahaya Hati bersama saya Sugianto Sulaiman. Dalam podcast yang kemarin kita membahas mengenai balance of living, di mana kehidupan negara-negara maju itu harus balance dengan kepribadiannya. Nah, untuk menjadi negara maju, maka ilmu-ilmu pasti atau ilmu-ilmu eksakta itu harus kuat, yaitu sains, ilmu pengetahuan, teknologi, lalu matematik, STME, engineering. Engineering itu adalah keinsinyuran atau ke ilmu-ilmu mengenai eksakta. Teknik lah, ilmu-ilmu teknik. Nah, kita terus terang adalah bangsa yang lemah di bidang STME ini. Tetapi sebagaimana dalam balance of living, di samping kita menguasai ilmu-ilmu pasti, kepribadian kita juga harus unggul. Nah, apakah pribadi bangsa ini unggul? Kita dikenal bangsa yang ramah. Kita dikenal bangsa yang bergotong royong. Kita dikenal dengan bangsa yang peduli. Itu hal-hal yang positif. Tetapi ada satu orang, seorang penyair besar bernama Mochtar Lubis di tahun 1977 menyampaikan hal-hal yang negatif mengenai kepribadian bangsa kita, bangsa Indonesia. Beliau menyampaikan pidato kebudayaan di TIM waktu itu, Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Walaupun setelah menyampaikan pidato itu, Pak Mochtar Lubis ditangkap polisi. Apa yang disampaikan beliau? Ada 6 sifat dasar orang Indonesia. Artinya EQ-nya orang Indonesia. Nah, pertama, hipokrit atau munafik. Nah, ini sering kita dengar. Orang kita itu apa yang diomongkan dengan apa tindakannya nggak sama. Apa yang disampaikan dengan apa yang terjadi tidak sama. Nah, itu kan munafik. Sering kita dengar juga orang bilang kan, kalau titip uang kurang nyampenya. Kalau titip omongan lebih. Ya kan? Nah, ini contoh-contoh sifat yang munafik. Lalu kedua, tidak bertanggung jawab. Oh, sangat banyak. Karyawan-karyawan misalnya kerja asal aja. Pokoknya dia cocokin waktunya tango, begitu tank dia go. Ya kan? Nah, nggak peduli keadaan kayak apa, pokoknya sampai waktunya dia go. Nah, tango. Nah, tidak bertanggung jawab. Banyak hal-hal kecil karena tidak bertanggung jawab akhirnya membesar dan tidak dapat diatasi. Contoh misalnya, dulu saya punya satu kios orang tua saya di satu mall. Nah, lalu terjadi kebakaran.
Semua orang di mall itu sibuk menutup unitnya masing-masing. Disuruh sama satpam, keluar, 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 keluar. Lagi ada kebakaran di lantai 7 atau lantai 6 mall tersebut. Nah, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian, orang berebut keluar dari mall itu, menghindari api, menghindari terjadinya kebakaran. Desak-mendesak, dorong-mendorong, terjadi di mana-mana. Orang pengen secepatnya keluar. Apakah itu benar? Tentu tidak dong. Mestinya semua orang, terutama satpam, terutama pegawai-pegawai karyawan di mall itu, seharusnya sibuk mencari alat pemadam kebakaran, lalu memadamkan api, sehingga api tidak membesar. Ini yang terjadi sebaliknya. Orang malah kabur semua. Nah, pintu mall ditutup dan api pun membesar, membakar seluruh isi mall. Nah, itu yang terjadi. Tidak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, sikap kita selain tadi hipokrit, tidak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga ialah berjiwa feodal. Buktinya kita bangga dengan gelar-gelar. Dulu orang menggunakan gelar kebangsawanannya. Raden, Mas, Kanjeng, segala macam. Apakah gelar-gelar itu masih digunakan? Iya. Tapi juga banyak yang sudah enggak. Tapi sekarang jiwa feodal itu atau gelar-gelar itu diganti dengan gelar-gelar akademis. Makanya nggak heran kan kalau orang Indonesia ini rebutan mau jadi doktor, S1, S2, S3, sampai S berapa lah. Nah, bahkan baru-baru ini kan kita dengar banyak tokoh-tokoh masyarakat dipersoalkan gelarnya. Ada satu menteri, pimpinan anggota DPR, dan seterusnya. Gelar doktornya dipermasalahkan. Nah, padahal gelar doktor atau bahkan gelar profesor itu kan gelar-gelar akademis yang tidak punya kaitan dengan kehidupan masyarakat. Tapi mereka pokoknya kalau tampil, gelarnya nggak boleh ketinggalan. Lihat presiden-presiden Amerika, itu kan nggak ada gelar. George Walker Bush misalnya. Itu lalu sekarang Donald Trump misalnya. Siapa ini yang sekarang Biden misalnya. Nah itu kan nggak ada gelar-gelar apa segala macam, kita cuma kenal nama aja. Presiden Obama misalnya. Nah, iya kan begitu doang. Tapi kalau kita, jangan sampai ketinggalan gelarnya. Nah, feodal. Inilah bukti orang feodal. Dan salah satu sikap orang feodal yang bukan hanya sekedar gelar, salah satu sikapnya itu sering memandang rendah orang lain. Nah, meninggikan diri sendiri. Nah, itu sikap feodal. Nah, yang keempat, selain feodal, kita juga orang Indonesia dipercaya tahyul. Ya karena apa? Karena STNE-nya rendah. Kan science, teknologi, maths, dan engineering sangat rendah. Lulusan-lulusan kita di bidang ilmu pasti ini rendah. Jadi ya nggak aneh kalau semua penyakit, semua kesulitan, semua masalah dikait-kaitkan dengan guna-guna, tahyul, dan sebagainya. Nggak aneh.
Saya pernah mendengar dari sebuah koran atau dari podcast yang lain, saya pernah dengar. Itu ada satu orang yang luar biasa yang pernah jadi menteri, Dahlan Iskan. Dia pernah menulis atau dia pernah bicara, dahulu keluarganya itu muntah darah, orang tuanya muntah darah, tiba-tiba muntah darah. Wah, lalu semua seisi keluarga sibuk mencari siapa yang bikin guna-guna ini. Lalu disalahkanlah tetangga sebelahnya yang masih keponakannya. Dahlan Iskan dengan bertanggung jawab mengatakan bahwa keluarga itu kemudian dibully, dipukul, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, apakah benar gara-gara guna-guna? Lalu Dahlan Iskan kemudian karena ia punya uang, dia berobat dan segala macam. Oh, ia juga terkena simptom yang sama, yaitu muntah darah. Dan dia melihat beberapa keluarganya itu pun muntah darah. Apakah itu gara-gara guna-guna? Ternyata bukan. Tapi karena mereka sakit liver. Sakit hati. Hati yang membengkak, tidak diobati, tahap tertentu mereka muntah darah. Liver. Nah, kemudian Dahlan Iskan berpikir, aduh kalau begitu kita sudah salah bertindak. Keponakannya itu sudah jadi korban. Nah, peristiwa-peristiwa semacam ini banyak sekali terjadi di kita. Tahyul. Nah, lalu Mokhtar Lubis juga menyampaikan ada dua sifat lainnya. Nah, dua sifat lainnya mungkin kita akan terlalu panjang ini. Mungkin kita akan bahas di podcast berikutnya, yaitu sifat artistik dan watak yang lemah. Artistik itu artinya menyukai seni. Apakah itu negatif? Nah, nanti dalam podcast berikutnya kita akan jelaskan mengenai kenapa artistik atau menyukai seni itu termasuk yang tidak baik atau karakter dasar yang minus. Nah, demikian juga watak yang lemah atau gampang menyerah. Nah, keenam sifat dasar ini membuktikan orang Indonesia menurut Mokhtar Lubis EQ-nya kurang. Nah, bagaimana kita bisa mencapai kemajuan itu? Demikian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu kita bisa memperoleh manfaatnya dan memperbaiki diri kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang maju. Jika Anda suka channel ini, bunyikan lonceng, subscribe, dan share. Terima kasih.